Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduka ya zal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil Islam. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyil huda war rahmah al-mab'usu bil kitabi wal hikmah khatamun nabiyyin wa imamul mursyidin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita diberi karunia berupa nikmat kesehatan. Dengan nikmat itu kita pun bersyukur atas rahmat Allah bisa kita pergunakan untuk beribadah kepadanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, meridhoi aktivitas kita, dan kelak mengumpulkan kita di surganya. Amin, Allahumma amin. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk dari golongan umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin dimanapun berada, dalam sejarah kehidupan umat Islam sudah memberikan contoh kepada kita agar hidup ini senantiasa terarah, tercurahkan rahmat, terbentuklah keluarga masyarakat Islami sebenarnya sudah dicontohkan oleh generasi-generasi kita terdahulu. Bagaimana cara membentuk masyarakat yang baik, bagaimana membentuk keluarga yang baik, bagaimana menjalin pertemanan, persahabatan yang baik pun sudah dicontohkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Bahkan dari contoh-contoh itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada umat Muslim saat itu dan umat Islam di masa yang akan datang. Salah satu hadisnya yang sering kita dengarkan termasuk ada 7 golongan manusia yang pada hari kiamat nanti akan mendapatkan naungan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dikala manusia saat itu sangat membutuhkan perlindungan. Di antara 7 golongan itu terdapat 1 golongan, yaitu 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa bentuk cinta karena Allah di antara 2 manusia tersebut atau lebih? Itu yang perlu kita contoh agar dengan mengamalkan hadis ini, andai seseorang itu mengamalkan hadis ini, saling mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, pasti akan terbentuklah masyarakat yang harmonis, masyarakat yang dirahmati Allah, dan masyarakat yang
sesuai dengan kehidupan yang tentram, aman, yang jelas turunnya rahmat Allah seperti di kalangan para sahabat dan tabi'in. Setelah masa Rasulullah habis, hilang, selesai, dicontohkan oleh para tabi'in dan ulama-ulama salaf. Bagaimana orang-orang soleh zaman dahulu itu, Pak, Bu, pernah kita jelaskan dulu. Orang yang sudah meninggal masih sahabatnya masih bermimpi dan masih berjumpa dengan temannya. Karena mereka berteman karena Allah. Waktu pembahasan beberapa waktu yang lalu, kita bahas mungkin setahun yang lalu, bagaimana sahabat bisa bermimpi bertemu dengan Umar dan menanyakan bagaimana malaikat Munkar dan Nakir berhadapan denganmu Umar. Umar ceritakan dalam mimpinya. Para ulama pun banyak yang mendapatkan petunjuk karena bermimpi dengan sahabat-sahabatnya yang soleh, yang dekat dengan Allah. Kenapa sampai terjadi demikian? Karena faktor persahabatan, persaudaraan, dan pertemanan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekarang jarang kita bermimpi. Kalau bermimpi paling bermimpinya bukan mengingatkan tentang akhirat. Ada orang bermimpi misalnya, bermimpi sudah meninggal, paling bermimpinya hal-hal masalah dunia. Kenapa terjadi yang demikian, tidak sampai berhubungan dengan akhirat? Karena pertemanannya di dunia belum derajatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sebatas kenal. Jadi kalau kita lihat ini, kita berteman, bersaudara, bertetangga, ataupun bergaul, sudah masuk belum dalam kategori yang disampaikan oleh Rasulullah, berteman, bersaudara karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita mau memposisikan diri untuk mengamalkan pertemanan, persahabatan karena Allah, tapi satu sisi sahabat teman kita sendiri malah memanfaatkan. Banyak yang terjadi demikian. Yang satu baik, karena sekali baik, wah terus. Itu bukan karena Allah, tapi karena harta, karena enak, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri di antara orang yang berteman karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaupun dia sudah tiada lagi dan sudah meninggal dunia, dia masih kehilangan. Itu salah satu faktornya. Dan malam hari ini kita akan bahas hak-hak seorang teman dan saudara dalam menuju berteman dan bersaudara karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nanti bisa mencontoh seperti yang sudah digambarkan oleh Rasulullah. Bahkan dicontohkan oleh para sahabat Madinah yang bergelar dengan Al-Ansor. Dicontohkan oleh sahabat Al-Muhajirin yang mereka hijrah dari Mekah ke Madinah. Coba kita lihat Al-Ansor, orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor itu ketika kaum muslimin hijrah, kalau mereka ada 2 rumah, 1 rumah untuk sahabatnya dari Mekah. Kalau dia punya 2 onta, 1 onta dia berikan kepada sahabatnya dari Mekah. Kecuali istri. Tapi kalau dia punya anak gadis, dia nikahkan dengan sahabatnya dari bukan istri Pak Haji, punya 2 istri bahaya. Kalau dia punya anak gadis, dia nikahkan dengan sahabatnya dari Mekah. Dan hebatnya orang-orang Muhajirin, salah satu sahabat Rasul, Amr bin Auf, begitu ditawarkan, wahai Amr bin Auf, saya punya
unta sekian, manfaatkanlah. Saya punya tempat tinggal ini, gunakanlah. Orang-orang dari Mekah bukan memanfaatkan, tapi kata Amr bin Auf, tunjukkan kepadaku di mana pasar. Ditawarkan harta, kalau kita, kesempatan ini. Ada 2 kuda, 1 untuk saya, tapi tidak. Sahabat dari Muhajirin dari Mekah itu minta tunjukkan di mana pasar, biar saya berdagang dan saya tidak akan menyulitkanmu. Walaupun sudah dikorbankan oleh sahabat-sahabat Ansor. Itu salah satu bentuk contoh, walaupun dia mengorbankan, tapi tidak dimanfaatkan selagi dia mampu untuk bekerja sebaik mungkin. Kadang-kadang orang zaman sekarang diberi kesempatan, mumpung, aji mumpung katanya. Bagaimana membentuk dari pertemanan dan persahabatan karena Allah? Kalau itu dilaksanakan dan diamalkan ajaran Rasulullah ini, maka terbentuklah sebenarnya. Tidak ada yang istilahnya orang yang terjerat hutang. Tidak ada orang yang numpuk hutangnya banyak. Tidak ada orang yang dikejar-kejar, rentenir dan segala macamnya. Kenapa? Karena mutiara-mutiara amalan sunnah Rasulullah itu sudah dilupakan atau tidak dipelajari. Maka pada malam hari ini kita bahas tentang persaudaraan dan pertemanan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Bapak Ibu bertanya, kenapa Pak tidak dibahas lagi masalah kitab Tazkirah? Sebenarnya sudah tuntas. Dulu waktu kita bahas-bahas tafsir Al-Ghoshiyah, Al-Insan, yang lainnya, itu semua sudah menggambarkan tentang neraka, tentang surga, terus bagaimana akhir zaman, turun Nabi Isa, Dajjal, itu kandungan-kandungannya di bab terakhir, tapi kita bahas di awal-awal karena menyesuaikan dengan keadaan. Walaupun ada beberapa poin nanti akan kita sambung lagi. Pertama, ada 8 poin Pak untuk mewujudkan bersahabat, berteman karena Allah. Ada 8 poin. Dan ke-8 poin ini tidak hanya sekedar melaksanakan, tapi punya hak untuk dituntut. Hak menuntut dan hak dituntut. Kalau kita punya hak, maka sebagai saudara, apalagi saudara seagama, seakidah, kerabat atau teman dekat, itu punya hak. Bahkan hak itu, ada sebagian ulama mengatakan, al-haqqu yutlab. Hak itu perlu diminta, ditagih. Itu hak. Kalau Bapak Ibu punya hak menagih, istilahnya punya zakat yang harus keluar, itu haknya ditagih, bukan mengeluarkan. Dalam Al-Quran itu ditagih, diminta zakat itu. Sekarang aja tidak diminta, sadar mengeluarkan. Padahal kalau diminta lebih banyak lagi. Kalau diterapkan minta, sedesa Pina Merah ini Pak Haji pernah ngitung-ngitung, tembus sebulan itu 50 sampai 100 juta kalau diminta. Karena zakat itu sebenarnya diminta. Andai kata ada petugas zakat minta ke kita, jangan marah. Karena memang dalam Islam zakat itu diminta. Jangan disindir sedikit tersinggung. Enggak, sebenarnya kita lagi diingatkan. Ingat, ketika Rasulullah meninggal, setelah meninggal, banyak orang yang bangkang tidak mengeluarkan zakat. Abu Bakar dengan caranya diperangi. Karena memang hak orang yang punya harta itu diminta untuk mengeluarkannya. Itu diantara hak. Yang pertama, hak berteman karena Allah itu dalam urusan harta. Ada 3 gambaran, 3 bentuk pertemanan dalam masalah harta. Artinya dalam hal harta, antar teman, antar saudara itu punya hak. 1,
ada orang yang memposisikan sebagai pelayan. Bagaimana posisi pelayan? Posisi pelayan itu diberi uang kalau sudah kerja dan diibaratkan sisa-sisa dari gaji. Kalau sudah kerja barulah dikasih. Ada jenis orang yang berteman karena Allah. Dalam masalah harta, dia memberi kepada temannya itu sekedarnya seadanya. Kalau ada ya tak kasih, kalau enggak ya enggak. Ada orang sejenis seperti itu, masih dia memikirkan, saya punya harta, saya berteman. Saya punya harta, wah saya punya harta sekian lah, tak kasihlah kamu sedikit. Itu bentuk jenis pertemanan dalam masalah harta yang paling rendah. Paling rendah, dia memikirkan tapi memikirkannya sekedar. Yang pertama. Yang kedua, ada bentuk orang yang berteman karena Allah. Dalam masalah harta, dia memikirkan temannya seperti dia memikirkan dirinya. Kalau saya makan tempe, kalau saya makan tempe, berarti teman saya juga makan tempe, sama. Dia memikirkan dirinya, memikirkan temannya seimbang. Itu dalam masalah harta. Kalau misalnya Pak Haji ini kemarin bangun masjid, punya hutang semen di toko Pak Said 50 sak. Berarti saya sebagai teman memikirkan 25 saknya saya harus bayar. 25 saknya itu Pak Haji, itu berteman seimbang dalam masalah harta. Bapak Ibu pernah tidak mikir seperti itu? Ada keluarganya atau saudaranya? Perlu. Kalau kita ingin berteman dikategorikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang paling hebat atau yang paling tinggi derajatnya masalah berteman di hadapan Allah, karena Allah, dia memikirkan temannya lebih besar daripada dirinya. Itu seperti sahabat Ansor di Madinah. Begitu para sahabat mendengar orang-orang Ansor di Madinah akan datang rombongan dari Mekah, dan orang-orang Madinah saat itu memang sudah rindu sekali dengan kondisi orang-orang Mekah, terutama ingin berjumpa dengan Rasulullah. Saking rindunya orang-orang Madinah saat itu ingin berjumpa dengan Rasulullah, Abu Bakar dikiranya Rasulullah. Karena saking memang ingin rindu bertemu sekali. Bahkan sudah disiapkan. Ada yang sahabat menyiapkan rumahnya kalau bisa harus disinggahi oleh Rasulullah. Bahkan ada yang sahabat begitu mendengar Rasulullah kelaparan, punya domba-dombanya disembelih. Mereka memprioritaskan sahabatnya daripada diri mereka sendiri. Itu tingkatan orang yang berteman karena Allah yang paling tinggi. Nah, kata para ulama, Pak Bu, kalau ada orang yang berteman dalam masalah harta, tidak masuk di antara salah satu kategori ini, maka dia bukan berteman karena Allah. Dia cuma dianggap sebagai orang kenal. Nah, coba diperhatikan. Kalau kita berteman dengan seseorang tidak memikirkan, minimal tidak memberi dia secukupnya, atau kita tidak memikirkan dia dalam masalah harta seimbang atau lebih baik, itu pada intinya dia bukan berteman karena Allah, hanya kenal biasa. Jadi bukan dikategorikan berteman. Abu Bakar, lihat Abu Bakar, Pak Bu. Begitu Rasulullah mengatakan siapa yang ingin berinfak, kita ingin perang Tabuk saat itu. Ekonomi sulit, Abu Bakar dia lebih mengorbankan harta semuanya. Makanya para sahabat zaman dahulu digelar dengan sahabat. Karena apa? Karena korban hartanya itu lebih diutamakan daripada diri mereka sendiri.
Sekarang coba kita renungkan kita bersama. Dalam ini baru satu masalah harta. Dalam segi harta, padahal ada 8. Itu baru satu. Kalau kita berteman dengan seseorang, maka dalam masalah harta, minimal kita memikirkan walaupun sedikit, itu yang paling rendah tadi. Ada pertanyaan sekarang, gimana Pak mau memikirkan orang? Yang dipikirkan nanti ngakali katanya. Oh berarti dia tidak ingin berteman karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cari teman. Minimal Pak, Bu, kita ini ada teman karena Allah untuk meraih naungan di surganya nanti. Maka saya ulangi tadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, bagaimana para ulama sudah meninggal saja masih bermimpi. Masih ketemu, bahkan diinformasikan tentang alam kubur. Makanya dikaranglah kitab-kitab yang bernuansa at-tazkira, al-alamul akhirah, banyak tentang ini. Karena apa? Dari hadis dikaitkan dengan mimpi-mimpi mereka. Kata Rasulullah, memang kenabian itu terputus. Tetapi al-mubasyirat tetap berlanjut. Para sahabat bertanya, apa ya Rasulullah al-mubasyirat? Al-mubasyirat itu adalah mimpi-mimpi yang benar yang dialami oleh orang-orang yang soleh. Jadi kalau ada mimpi-mimpi yang terjadi, yang dialami oleh orang-orang soleh, itu ada benarnya walaupun dia tidak ada dalam hadis. Karena itu dibahas dalam usulul fiqh. Ada ru'yatul hilmi, mimpi, penglihatan di dalam mimpi. Itu ada kategorinya. Ru'yatul soleh, ru'yatul nabi. Itu dibahas. Karena memang tidak ada lagi. Masalah kenabian sudah selesai. Ajaran di zaman Rasulullah. Tapi ilham melalui orang-orang soleh. Mimpi orang-orang soleh itu ada benarnya. Yang kedua. Menolong dalam masalah badan. Membantu dalam jasmani, dalam badan kita bantu. Kalau ada orang Pak Bu, anggaplah saya itu datang ke Pak Haji Surjono, minta bantuan. Pak Haji, saya ada masalah dana, bantu saya untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau Pak Haji, ini umpama, insya Allah nggak akan terjadi. Pak Haji tidak membantu, maka hak saya itu mengingatkan Pak Haji. Mengingatkan Pak Haji, haknya seorang teman itu wajib membantu. Siapa tahu Pak Haji lagi lupa. Pertama, kalau dia kedua kali tidak juga, maka saya ingatkan lagi. Saya ingatkan lagi tentang haknya seorang teman untuk dilaksanakan. Kalau juga Pak Haji tidak juga membantu padahal ada, maka yang ketiga kata para ulama, ucapkanlah firman Allah, wal mauta yab'atsukumullah. Artinya, dan orang-orang yang mati nanti akan dibangkitkan kembali. Ternyata mengingatkan sahabat teman yang lupa itu dengan kematian. Maka pembahasan kita dulu di antara ciri orang-orang yang cerdas itu adalah mengingat mati. Bahkan dalam pertemanan pun, andai kata teman kita itu lalai, kita diingatkan. Wal mauta yab'atsuhumullah, dan orang-orang yang mati nanti akan dibangkitkan. Mungkin dengan mengingatkan kematian, oh iya, saya akan mati, maka menolong itu lebih utama. Jangan sampai diingatkan, wah, tidak mau mati nanti. Jangan, itu terlalu keras mengingatkannya. Ucapkan ayat Allah, ayat Quran. Wal mauta yab'atsuhumullah. Jangan habis ini Bapak Ibu praktekkan, minta temannya, enggak ini, mati loh kita nanti. Ingat, teman ini pertemanan. Mengingatkannya itu bukan dengan kata-kata yang jelek, tapi dengan ayat Al-Quran. Maka hak kita
Begitu datang secara berteman bersaudara, tidak juga diingatkan, ketiganya bacakan ayat Al-Quran. Saya ulangi lagi, wal mauta yab'atsuhumullah. Coba diulangi Pak Bu. Wal mauta yab'atsuhumullah. Yab'atsuhumullah. Dan orang-orang yang mati kelak akan dibangkitkan Allah. Nah, praktekkan nanti kalau ada orang pelit. Mati woi kita ini nanti. Nah, tapi jangan kasar, artinya kematian mengingatkan kita tentang persaudaraan. Dan kita yang diingatkan harusnya ingat. Harusnya mengingat dan tidak sampai untuk terjadi hal-hal yang tidak ini. Bahkan kita diingatkan Pak Bu, setelah 3 hari kita diingatkan untuk meneliti, teman itu untuk diteliti, saudara itu untuk diteliti setelah 3 hari. Jadi kalau setelah 3 hari berjumpa itu dilihat. Dilihat apa? Jangan-jangan setelah 3 hari kok tidak nampak. Siapa tahu dia sakit. Kalau dia sakit, haknya untuk dijenguk. Itu ciri orang yang berteman karena Allah. Udah 3 hari kok udah nampak ya 3 hari. Cari kemana dia. Jangan-jangan dia sakit. Kalau sakit, hak seorang saudara wajib menjenguk. Maka di antara hakul muslim ala muslim sittun. Hak orang muslim dengan orang muslim itu ada 6. Di antaranya kalau sakit wajib didatangi. Nah, itu setelah 3 hari. 3 hari tidak nampak kemana Pak Haji Surjono. Ternyata beliau lagi persiapan pesta. Pesta untuk hajatan. Haknya wajib dibantu secara anggota tubuh. Jenguk misalnya Pak Jupri kok udah nampak 3 hari. Lagi sakit. Haknya wajib dijenguk. Itu ciri berteman, bersahabat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau setelah 3 hari kok udah nampak di masjid, jangan-jangan lupa. Ingatkan dia lalai dari Allah. Karena banyak orang yang disesatkan oleh setan sehingga dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka haknya seorang teman untuk mengingatkan. Itu hak kita sama teman kalau kita ingin menuju kepada teman karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Pak Bu, pertama tadi dalam masalah harta. Yang kedua dalam masalah tenaga. Yang ketiga dalam masalah ucapan. Kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa terhadap dari tetangga yang syuk. Kalau kita tidak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia saja Pak Bu. Ya Allah, lindungilah saya dari tetangga yang syuk. Syuk itu bahasanya tetangga, kalau bahasa Arab itu syuk itu agak kotor. Atau jahat. Apa tetangga yang jahat itu? Rasulullah mengatakan, bersabda, ketika kita dalam keadaan sulit, dia senang. Kalau kita senang, dia yang sulit. Nah itu. SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Maka kalau ada teman seperti itu namanya teman syuk. Kalau ada tetangga seperti itu, maka dia adalah tetangga yang syuk. Kalau ada kerabat yang seperti itu, maka kerabat namanya syuk. Kita disuruh berlindung. Maka berdoa. Tapi jangan kuat-kuat. Di depan rumah, ya Allah lindungilah aku dari tetangga yang syuk. Tersinggung. Artinya dalam doa, di dalam kita sholat, kita disuruh untuk berlindung. Ya Allah lindungilah saya dari tetangga yang syuk. Yaitu tetangga yang kalau melihat dia senang, kalau kita senang dia yang susah, kalau kita susah dia yang senang. Itu namanya tetangga yang syuk. Nah, dalam hal ucapan juga Pak Bu, kita kata Rasulullah, siapa misalnya kita lagi berdebat dengan teman. Berdebat
barang siapa yang berdebat dalam keadaan salah, dia meninggalkan, dia posisinya salah. Saya debat misalnya dengan Pak Jupri. Wah, masalah pupuk. Pak Jupri bilang, pupuk yang paling bagus itu pupuk organik. Oh, saya berdebat. Pupuk yang paling bagus itu pupuk Allah, saya bilang. Oh, debat. Karena lengkap, pupuk Allah itu kan semua pupuk milik Allah. Saya salah, kalau saya meninggalkan debat, posisi saya salah, Allah akan bangunkan saya rumah di taman surga, kata Rasulullah. Jadi tidak usah ngeyel-ngeyelan kalau debat itu. Kalau kita salah udah tinggalkan. Kenapa? Nanti kalau kita tinggalkan dalam debat sesama teman, itu Allah bangun rumah tapi di taman surga. Lumayan. Tidak masuk surga, masuk taman aja udah lumayan. Nah, barang siapa yang meninggalkan debat dengan temannya dalam keadaan benar, saya benar, dah saya tinggalkan, tidak mau berlanjut, Allah akan bangunkan rumah baginya di surga yang paling tinggi. Jadi kalau pas lagi benar debat, tinggalkan. Kenapa? Para sahabat dulu pernah debat. Di antara sahabat datang Rasulullah. Rasulullah bilang, setelah selesai debat karena banyak mudorotnya dalam debat tersebut. Dan sedikit sekali manfaatnya. Maka disuruh tinggalkan oleh Rasulullah. Jadi kalau kita lagi ngobrol Pak Bu, apalagi ibu-ibu misalnya ngobrol. Bapak-bapak lagi ngobrol. Na'udzubillah kalau ibu-ibu misalnya lagi rewang. Itu paling banyak debat itu. Tahu dari mana Pak? Ya nguping. Nguping di luar banyak rame misalnya. Kalau lagi debat, tinggalkan. Walaupun benar. Kalau posisi kita lagi benar debat, itu langsung Allah bangun rumah di surga paling tinggi. Kalau kita salah, dibangunkan rumah di taman surga. Pilih yang mana? Kalau bisa ya dua-duanya. Dua di taman surga dibangun, di surga juga dibangun. Caranya jangan ngeyel kalau kita berdebat. Debat kusir kata orang itu. Tidak perlu. Itu dalam masalah ucapan. Dalam berteman, dalam bersaudara, berhubungan dengan siapapun. Ketika kita debat, merasa kita benar, stop. Agar Allah bangunkan kita ganjarannya berupa rumah di surga. Itu yang ketiga. Hak seorang teman dalam masalah perkataan. Yang jelas dalam masalah perkataan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan cara bagaimana agar persaudaraan itu senantiasa terjalin dengan baik karena Allah. Tahadu tahabu kata Rasulullah. Saring berilah kalian hadiah maka kalian akan saling mencintai. Kalau Bapak Ibu ingin terjalinnya pertemanan, persaudaraan karena Allah, sering-seringlah memberi hadiah. Tapi ingat Bu, memberi hadiahnya ikhlas. Jangan sampai ada dulu cerita seorang santri yang ikhlas dengan seorang santri yang tidak ikhlas. Ada seorang santri ikhlas kerja kebunnya itu nanam singkong. Begitu dia panen, dia pikir ke kiainya ingin berikan kiai hasil panennya, ikhlas. Dibawalah ubinya, singkongnya ke kiainya. Begitu sampai di kiainya, karena kiai ini orang yang memang dekat dengan Allah, yang memang mengamalkan hadis-hadis Rasulullah, kalau saling memberi hadiah pasti akan terjalin pertemanan, kasih sayang akan terjalin. Dia pun ingin memberi hadiah. Maka bertanyalah kepada istrinya, wah istriku, apa yang bisa kita berikan kepada santri ini? Dia sudah memberi singkong. Dikata istrinya, tidak ada Pak. Coba lihat lagi ke belakang. Dilihat di belakang ada kambing.
Nah, akhirnya diberilah kambing. Memberi singkong dapat kambing. Ketahuan sama santri yang lain. Kata santri lain, wah si Anu ngasih singkong dikasih sama Pak Kiai kambing. Kalau gitu saya mau ngasih duren. Siapa tahu dapat sapi katanya. Ada ikhlas. Datanglah bawa duren. Itu contoh orang tidak ikhlas. Sampai Pak Kiai saya dapat duren. Sama-sama mau bersedekah. Ya terima kasih. Pak Kiai ini tahu mau balas budi. Nanya istrinya, apa yang bisa kita berikan kepada si santri ini? Cari-cari tidak ada dana singkong. Oh, udah berikanlah singkong. Beri duren dapat singkong. Kenapa? Tidak ikhlas. Yang tadi memberi singkong karena ikhlas dapat kambing. Karena Pak Kiainya tidak ada yang lain kecuali singkong. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngasih hadiah ke temannya, jangan mikir-mikir. Kalau ada kasih, kalau enggak, datang Mas Ilyas ke Pak Haji Heru, bawa peti, bawa peti. Pas Pak Haji Heru panen di belakangnya banyak lele, udah Pak lele. Nampak Pak Jupri, wah dapat lele banyak ini. Pak Jupri ini enggak suka peti, datang bawa. Itu tadi, kalau tadi peti ini bawa apa itu misalnya pisang, pulang-pulang bawa peti, itu misal contoh orang tidak ikhlas. Jadi tahabu, saring berilah hadiah di antara kalian, akan terciptalah kasih sayang. Nah kita dalam memberi itu ingat tetap mengedepankan tentang ikhlas. Keempat, memaafkan berbagai kesalahan. Kata para ulama, kalau ada temanmu yang bersalah dengan membawa 70 alasan, 70 hujjah. Saya salah gini dengan alasan sebanyak 70. Sekali alasan tidak mempan, tidak juga dimaafkan. 2 kali tidak juga dimaafkan. 3 kali tidak juga dimaafkan. Akhirnya temannya berbohong dengan alasan-alasan mengakui kesalahannya, berbohong sampai 70 kali. Tidak juga memaafkan, maka kata para ulama, lihat dirimu, celahlah dirimu sendiri. Yang tidak benar sebenarnya engkau sendiri. Nah, itu Pak Bu, itu 70 kali itu bahasa majasinya. Artinya kalau temanmu datang mengakui kesalahan walaupun sekali alasannya dan engkau tidak menerima, berkaca celahlah dirimu, yang salah itu, yang jelek itu adalah dirimu sendiri. Karena kalau orang sudah berteman karena Allah Subhanahu wa taala, hak seorang teman itu memaafkan walaupun alasannya salah. Walaupun dia beralasan dengan alasan yang bohong, karena orang banyak beralasan, itu dia ingin mendapatkan maaf dengan berbohong. Nah, kalau sampai kita tidak memaafkannya, terus dia berbohong, kita pun akan mendapatkan dosa yang menyebabkan dia berbohong. Makanya kata ulama, walaupun sekali, maka maafkanlah. Karena itu hak seorang teman memaafkan dari temannya yang bersalah. Jangan sampai dia minta maaf dengan 1000 alasan. Karena kalau sudah alasan kesekian kali pasti banyak bohongnya. Dan dia yang tidak mau memaafkan itu, dia penyebab juga orang itu berbohong, dapat dosa. Maka jangan sampai terhalang orang yang minta maaf, kita tidak memaafkan. Maka tidak ada alasan sebenarnya Pak. Tidak ada alasan. Dulu ada yang bertanya, Pak, saya bersalah, tapi dia tidak mau memaafkan saya. Itu pernah ada yang bertanya lewat WA. Tidak mau memaafkan saya, bagaimana sikap saya? Yang pertama yang salah, yang tidak mau memaafkan. Harusnya mau memaafkan kalau dia umat Rasulullah. Katanya cinta Rasulullah. Kalau cinta Rasulullah, Rasulullah itu pemaaf.
Jangankan orang yang salah, Rasulullah saja mau sholat di Masjidil Haram dilempar dengan tai, Rasulullah tidak dendam. Begitu Fathul Mekah, kurang lebih tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah SAW ke Mekah, dihadang tidak boleh umrah, Rasulullah tidak dendam. Begitu bisa masuk Mekah, pedang terhunus, gampang Rasulullah kalau saat itu beliau dendam. Habis orang Mekah karena tidak punya kekuatan lagi. Tapi apa kata Rasulullah? Antumu al-antaliqun. Kamu semua hari ini merdeka, dimaafkan semuanya. Padahal waktu itu Rasulullah kalau mau beliau dendam, habis. Karena dulu orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy menyakiti Rasulullah tidak tanggung-tanggung. Pemaaf beliau, kalau kita memang cinta mengamalkan sunnah Rasulullah, mestinya menjadi pemaaf. Nah, itu hak-hak seorang teman, saudara. Apalagi saudara sesama muslim. Dia bersalah, mestinya maaf. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan kita tidak memaafkan, tidak mampu memaafkan. Karena kalau kita tidak maafkan, berarti kita sudah memutuskan pertemanan, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, mendoakan. Pernah kita mendoakan, Pak Bu, mendoakan teman. Maka dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna du'a rijal li akhihi fi zahril ghaibi qalal malaku walaka mislu dalik. Kalau ada temannya yang tidak di tempatnya atau dalam bepergian, maka saat itu dia berdoa. Misalkan Pak Haji Kasbullah itu pergi ke Jambi, tidak nampak. Kok 2 hari tidak nampak Pak Haji kemana? Ke Jambi. Begitu kita tahu, kita doa, ya Allah selamatkanlah perjalanan Pak Haji Kasbullah. Itu contoh berteman karena Allah. Maka saat kita berdoa demikian, yang dia tidak ada di saat itu, malaikat saat itu berkata, kita aja tidak dengar. Malaikat berkata, engkau dapat doa seperti doamu. Artinya kita mendoakan keselamatan kepada teman kita yang tidak ada, saat itu malaikat mendoakan kita selamat. Walaka mislu dzalik, kata malaikat, engkau dapat ganjaran seperti yang kau ucapkan. Jadi kalau kita misalnya mendapatkan teman saudara kita lagi bepergian, misalnya lagi umroh, ya Allah, berilah dia umroh yang mabrur. Walaka mislu, kata malaikat, nah kau dapat juga ganjaran umroh yang mabrur. Apa susahnya kita mendoakan orang-orang yang dalam bepergian? Kita tidak bisa umroh, tapi pahalanya umroh haji mabrurnya kita dapat berkat doa. Itu hikmah dari pertemanan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaka mislu dzalik, kata malaikat. Bagimu ya kamu dapat juga seperti itu. Maka dalam hadis dari para ulama itu mengatakan, ad-du'a'u lil amwat bimangzilatil hadaya lil ahya. Doa orang temannya yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal itu bagaikan hadiah, kita memberi hadiah kepada orang yang masih hidup. Maksudnya apa, Pak Bu? Doa kita kepada sahabat kita, saudara kita yang sudah meninggal, kita doakan itu seperti kita memberi hadiah kepada orang yang masih hidup. Maksudnya apa? Sampai enggak hadiah itu? Sampai. Artinya doa kita kepada teman kita yang sudah meninggal itu sampai. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti orang memberi hadiah dikala dia masih hidup. Maka ya jangan pelit-pelit. Maka kalau kita berdoa, Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat, yang hidup, yang meninggal. Kita doakan. Dengan doa seperti itulah, itu seperti orang memberi hadiah. Suatu saat kita pun sama kata malaikat tadi, walaka mislu dzalik, besok engkau juga akan didoakan oleh orang. Jadi kalau kita pelit mendoakan orang yang sudah meninggal, besok kita meninggal tidak ada orang yang mendoakan.
Maka dari itu di antara hak-hak seorang sahabat, seorang teman karena cintanya karena Allah Subhanahu wa taala, di antaranya mendoakan ketika dia sudah tiada atau dalam bepergian. Misalnya bepergian bisnis, misalnya Pak Jeru lagi bisnis. Mudah-mudahan sukses, dapat uang banyak. Walaka misru zalik, kata malaikat. Besok engkau sukses juga. Maka ketika orang dia tanya, perginya kenapa? Tanya doa kita. Nah besok malaikat bilang, engkau besok ya seperti dia akan dapat. Maka doakanlah ketika dia tidak ada. Yang ketujuh, memenuhi hak dan ikhlas. Apa haknya Pak Bu? Di antara hak seorang teman, karena Allah Subhanahu wa taala, dia menjaga hubungannya setelah meninggalnya, tetap dia jaga marwah dari persahabatan itu dengan menjaga anak keturunannya. Seperti dia bersahabat dengan ketika dia masih hidup, begitu juga dia bersahabat dengan anak keturunan atau kerabatnya. Artinya tetap terjaga. Tetap juga meninggal, hidup atau matinya itu tidak ada beda. Walaupun cinta dan persahabatan itu dialihkan kepada keluarganya. Karena sekarang banyak senang ketika dia ada. Kalau tidak ada, melihat keluarganya kurang, sudah dibiarkan. Nah, di sanalah teruji seseorang itu cintanya, bertemannya karena Allah atau karena harta atau karena jabatan atau karena dunia, di situ nampaknya. Karena nanti akan diuji ketika dia sudah tiada, bagaimana nasib keluarganya, ataukah dia seperti dia masih hidup atau sudah beralih. Kalau dia sudah beralih, berarti cinta dan pertemanan selama ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena faktor dunia. Lihatlah sahabat Ansor. Lihatlah mereka orang-orang yang dahulu di zaman Rasulullah. Mereka tidak membedakan dikala mereka sudah meninggal atau masih hidup, cinta mereka tetap sama, bersatu menjaga ukhuwah Islamiyah. Yang terakhir Bapak-bapak, Ibu-ibu, tentang ciri-ciri orang cinta karena Allah, meringankan, tidak membebani, dan tidak menuntut hak. Ini yang paling berat yang saya singgung tadi. Karena ada orang yang berteman itu semata-mata ingin menuntut hak dia saja. Seakan-akan membebani dia terus. Minta terus bantuan, itu bukan berteman. Kalau dia membebani, kalau dia sempat menuntut hak dia, itu ciri dia berteman bukan karena Allah. Makanya saya contohkan tadi, sahabat begitu ditawarkan, saya punya rumah, saya punya harta, saya punya ladang. Beliau apa? Karena tidak ingin membebankan saudaranya dan dia ingin menjalin persaudaraan karena Allah, dia cukup tunjukkan saya di mana pasar, maka saya akan berusaha. Itu bentuk contoh, tidak ingin membebankan, tidak ingin menuntut hak dia terus. Kalau perlu dia beri, kita beri. Dia mengedepankan pemberian, kita juga mengutamakan pemberian. Maka terjalin persahabatan karena Allah. Manis kalau demikian. Tapi kalau minta terus walaupun ada haknya, sebentar-bentar minta lagi, itu ciri persaudaraan atau pertemanan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa jadi Pak Bu, kenapa kita misalkan minta bantuan ke sana ke sini kok sulit, berarti kita belum memulai bersahabat, berteman karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memang sudah menjalin pertemanan karena Allah, Allah akan gerakkan, maka tercetuslah seperti sahabat Ansor dan sahabat Al-Muhajirin. Nah, di antara ciri tidak meringankan, tidak membebankan, sebagai penutupnya,
berteman karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 5. 1, berkunjung ke rumah dengan membawa keluarga. Begitu dia sudah berkunjung ke rumah, 2, harus makan. Ini harus makan. Maka untuk memancing si tuan rumah agar menyiapkan sebagai kewajibannya menghormati tamu. Maka para ulama mengatakan ciri orang saling mencinta karena Allah, dia pernah berkunjung bawa keluarga ke rumahnya. Yang kedua, makan di sana, pernah makan. Yang ketiga, harus masuk kamar mandi. Kamar mandi. Saya tidak tahu apa alasan, tapi ini syarat. Entah itu buang air kecil, jangan sampai kita berpikiran ke rumah nabung. Ya enggak, memang itu salah satu bentuk ciri orang untuk bersahabat, berteman karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ke kamar mandi, kemudian tidur, dan terakhir sholat. Berkunjung, membawa keluarga, makan di rumahnya, harus ke kamar mandi, kemudian tidur, yang terakhir kelima, sholat. Sekarang praktekkan, bawa ke rumah. Siap-siap yang di rumah, nyembeli ayam. Dijalin, karena yang ini syarat-syarat agar tercipta yang namanya persaudaraan dan pertemanan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada 8 unsur tadi Pak yang saya sebutkan, dari harta, dari tenaga, dari doa, dari perkataan, dari kunjung-mengunjung, dari itu belum dikategorikan sebagai berteman karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya panjang, tapi saya ringkas saja yang terpenting. Karena yang lainnya penjabaran sebagai contoh. Itu kita diambil, kitabnya bagus Pak Bu, Mau'izatul Mukminin. Artinya nasihat untuk membentuk seorang mukmin yang sejati. Di antara membentuk seorang mukmin yang sejati dalam masalah pertemanan, persaudaraan dibahas begitu detail. Bagaimana dibahas berteman sampai ke kamar mandi saja dibahas. Maka kalau Bapak Ibu dikunjungi kawannya, kalau dia belum masuk kamar mandi, ini kawan ini belum karena Allah ini, harus wajib masuk kamar mandi. Paksa. Ngapa ini saya tidak kebelet? Biar kita berteman karena Allah. Masuk kamar mandi. Masuk aja lah, ya masuk. Wallahu alam, mungkin di sana ada aspek-aspek yang menjadi penilaian seseorang. Karena begini Pak Bu, biasanya kalau ada orang mau bertamu, kita itu kan mempersiapkan segala hal. Itu ciri orang yang menghormati tamu. Bisa jadi ini rahasianya. Itu kata Pak Haji Sono, lingkungan artinya pernah tinggal bersama. Karena dengan tinggal bersama itulah akan terbentuk persaudaraan. Maka kata Rasulullah, kalau kita ingin mengetahui seseorang, ingin mengetahui hakikat seseorang teman ataupun hakikat seseorang kawan saudara, maka minimal kita pernah dengan dia 3 hari. Baik dalam perjalanan 3 hari, karena dalam perjalanan 3 hari, dengan diam 3 hari, dengan berkunjung bermalam 3 hari, maka di sanalah nampak sebenarnya watak dan tabiat seorang teman. Maka kalau kita buat-buat Pak Bu, kita buat-buat waktu itu tidak bisa. Karena dalam 3 hari itu otomatis nampak. Bagaimana agar kita memang betul-betul di mata teman itu baik? Ya dari awal sampai terakhir kita baik terus. Tidak bisa kita buat-buat. Wah, teman saya mau datang, saya harus mendesain, merencana gini. Tidak bisa, terbongkar. Karena itu sudah hadis Rasulullah yang mengatakan. Maka kalau kita memang betul-betul baik, kita ini betul-betul baik, ya baik dari awal sampai akhir harus baik. Tidak bisa dibuat-buat baik itu. Pasti terbongkar kalau sudah 3 hari.
Uji coba teman persaudaraan dalam 3 hari atau dalam perjalanan. Karena dalam perjalanan itu pasti hal-hal yang negatif akan terbongkar. Ini saja Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya sebagai persaudaraan, berteman karena Allah, maka akan terbentuklah keluarga, masyarakat, lingkungan yang datangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita kaji mendapatkan rahmat dari Allah, diridhoi Allah dan ditunjukkan, diberi kemampuan untuk mengamalkannya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saudara, sahabat, keluarga, jamaah kita yang belum hadir pada malam hari ini bisa hadir di kemudian hari. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang infak pada malam hari ini Allah angkat penyakitnya, Allah limpahkan rahmatnya, Allah ganti dengan yang lebih baik, Allah mudahkan segala urusannya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan jamaah kita, keluarga kita, sahabat kita yang sudah meninggal, Allah ampuni segala dosanya, Allah masukkan golongan mereka dalam golongan hamba yang diridhoinya, dan Allah pertemukan kita semua kelak di akhirat di surganya. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyati sholiha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa ta'alimuna wa mimma anfaqa min ahina wa manafaqatan min sahibil mali anta alamu minna min ahwalihim wa haqiqatihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105